Pagi, jumpa lagi dengan saya Heri. Hari ini hari kedua ya, hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Nah, saat ini saya berada di Hotel Royal Guest House di Bandar Lampung. Nah, di sini saya dapat harga sekitar 260-an ya, dengan teks dan lain-lain. Nah, ini hotelnya lumayan enak, kamarnya juga. Ya ini nih kamarnya. Ya kecil sih, ada TV, ada kasur, maaf ya berantakan. Juga ini kamar mandinya. Cuma kekurangannya di sini nggak ada air hangat. Ya itu semuanya air dingin semua. Ya lumayan sih. Di sini juga ada AC-nya tuh. Ya juga. Ya overall menurut saya sih oke ya. Yuk sekarang kita jalan. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, hari ini adalah hari kedua petualangan saya di akhir tahun ini. Dan hari ini pun saya akan jalan dari kota Bandar Lampung ya, menuju ke arah Palembang. Ya, tadinya saya ada planning menuju ke Palembang, tapi ya kita lihat aja nanti. Seandainya memungkinkan, saya akan lanjut nyebrang ke Pulau Bangka. Ya, hari ini sebelum berangkat saya pun akan cari sarapan dulu di kota Bandar Lampung ini. Di sini karena banyak kuliner yang enak-enak nih di Bandar Lampung ya. Ada nasi padang begadang, juga ada mie-nya ya, terutama di sini mie yang enaknya banyak. Nah, pagi hari ini saya akan makan ke satu tempat makan mie yang terkenal di Bandar Lampung, yaitu Mie Akong ya. Nah, mie ini sedia mie yang non halal dan juga yang halal tuh ada. Yuk sekarang mumpung masih pagi, kita sarapan dulu dan kita akan lanjut menuju ke Palembang. Ya, sebelum berangkat saya sarapan pagi dulu nih. Ini saya sarapan di Mie Akong ya. Katanya mie yang paling enak, cuma mie-nya ada yang halal dan non halal gitu. Mie-nya ya, mie pangsit. Ini enak banget. Setelah sarapan pagi yang begitu nikmat, saya pun mulai melakukan perjalanan menuju ke arah kota Palembang. Sarapan pagi hari ini menurut saya sih enak banget ya. Ya, mie-nya menurut saya sih oke lah ya. Harganya pun tidak terlalu mahal, sekitar 35.000 satu mangkok dan isi yang melimpah ya, banyak gitu. Tadi saya makan mie pangsitnya. Dari sini menuju ke Palembang akan menempuh jarak sekitar 370 km. Ya, kalau ini diperkirakan sekitar 8 jam di perjalanan ya. Nah, itu melalui daerah ke Menggala ya, melalui Tulang Bawang, Mesuji, dan juga lanjut sampai ke arah kota Palembang. Ya, jalur ini kita memasuki jalur lintas timur. Nah, jalannya terakhir saya lewat ke sana tuh jalannya mulus sekali ya, dan relatif sepi. Ya, saya sih tidak menyarankan kalau Anda berkendara ya sepeda motor, apalagi kalau sendiri,
melewatinya pada malam hari karena mungkin ya faktor keamanan juga, dan juga penerangan yang sangat minim serta jarang rumah penduduk. Jadi kalau siang sih kayaknya ramai dan aman lah. Yuk sekarang kita mulai perjalanannya menuju ke arah kota Palembang. Perjalanan hari ini sungguh mengasihkan ya. Cuaca hari ini mendung ya, seperti kemarin waktu saya riding dari kota Bandung menuju Bandar Lampung. Hari ini juga cuacanya berawan, tidak ada matahari dan mendung juga. Jadi untuk fisik ya, jadi jauh lebih tahan ya. Jadi nggak cepet capek, nggak cepet letih, karena memang cuacanya sungguh sejuk kalau seperti ini. Jadi perjalanan pun cukup enjoy. Ya, satu hal yang cukup surprise bagi saya, jalur ini Bandar Lampung menuju ke Palembang ini, ternyata jalurnya di jalan tuh padat dan ramai ya. Yang ekspektasi saya tadinya jalur ini tuh sepi, tapi ternyata cukup padat ya. Walaupun jalan tol sudah ada, tapi ternyata jalur lintas Sumatera ini masih banyak dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Nah, saat keluar tadi dari kota Bandar Lampung, saya sempat mengisi bahan bakar dulu Pertamax ya, sebanyak Rp100.000. Walaupun jarum penunjuk bahan bakarnya baru sekitar habis setengah tangki ya. Saya mempunyai satu kebiasaan, saya langsung isi lagi apabila melewati pom bensin. Karena apa? Untuk mencegah jangan sampai nanti kehabisan bensin di jalan. Soalnya kalau kita di daerah lintas Sumatera ini sukar untuk diprediksi ya. Terutama lintas barat. Kalau lintas timur yang saat ini saya lalui sih masih oke. Kalau lintas barat itu banyak sekali yang namanya pom bensin, ternyata bahan bakarnya habis. Jadi
harus lewat lagi ke pom bensin selanjutnya, atau kalau tidak membeli di pom bensin eceran di pinggir jalan ya. Dan kadang-kadang kualitas bensinnya pun kita kurang tahu bersih apa tidak. Apalagi kendaraan saya kali ini pakai si bocah generasi 4 ya, Kawasaki Versys X250 ini. Bahan bakarnya lumayan boros ya, jadi 1 liter itu jarak tempuhnya hanya 25 km. Beda dengan kendaraan saya yang tempo hari, si bocah generasi 3 yang Yamaha X-Max itu 1 liternya bisa menempuh sekitar 34 km. Jadi ya lumayan signifikan ya, karena memang motor ini 2 silinder dan juga tenaganya pun jauh lebih besar dan lebih responsif kalau digas. Jadi kesimpulannya, untuk saat ini saya lebih prepare untuk memakai si bocah generasi 4 ini ya, karena tenaganya betul-betul responsif dan motor ini sangat nyaman untuk traveling jarak jauh ya, karena suspensinya empuk sekali dan juga tenaganya cukup besar. Tapi cc-nya juga hanya 250 nih, cukup lincah ya untuk bermanuver ya, seperti jalan belokan, jalan lurus, tenaganya pun tidak mengecewakan ya. Nah, saat ini saya sudah ada di kota Bandar Agung ya. Ini kita akan menuju ke daerah Menggala, ke daerah Tulang Bawang, dan nanti kita akan melanjutkan terus menuju ke daerah Mesuji ya, sampai kita ke Palembang.
Ya, saat ini saya sudah tiba di Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Ya, saya ingat kota ini pada tahun lalu saat saya pulang dari Palembang. Saya melewati Menggala, dan di sini tuh ada Kota Menggala ini ada percabangan ya. Kalau dari arah Palembang kita belok kiri itu kita akan melalui jalan lintas pantai timur Sumatera, dan itu akan langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Dan kalau lurus kita akan masuk ke pusat kota Menggala dan kita akan menuju ke Bandar Lampung. Ya, tahun lalu saya belok kiri langsung ke Bakauheni karena saya memang tidak ada rencana untuk nginap lagi di Bandar Lampung, dan saya akan tahun lalu tuh langsung ke arah Pelabuhan Bakauheni. Ya, di sini menuju ke Palembang jaraknya masih lumayan jauh, sekitar 240 km lagi. Kalau dihitung waktu tempuhnya dari sini menuju Palembang masih sekitar ya antara 5 sampai 6 jam. Cuma kalau jalannya sepi seperti ini ya, kosong, kayaknya bisa lebih cepat nih. Ya, sekali lagi saran saya sih kalau Anda slow riding ya, atau naik motor, diusahakan lewat sini tuh jangan jalan malam hari ya, karena memang penerangannya kurang, gelap, dan juga jalannya sangat sepi kalau malam hari. Ya, kalau siang sih rame nih kalau saya lihat kondisi jalan sekarang. Yuk, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya karena jarak tempuh kita masih lumayan jauh. Saat ini saya di daerah Mesuji ya. Setelah dari Tulang Bawang sekarang masuk ke Mesuji. Ini minum dulu nih. Saya ada di ini Indomaret di belakang. Ya, memang jalur ini sepi sekali ya. Jarang ada kendaraan lewat. Ya, hari ini saya lagi menuju Palembang. Yuk, jalan lagi sekarang. Ya, saat ini saya habis water break dulu ya di Indomaret di Kabupaten Mesuji. Ya, sebagai informasi, Kabupaten Mesuji adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota Mesuji adalah Wiralaga Mulya. Nah, Kabupaten Mesuji ini terletak di ujung timur laut wilayah Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Mesuji merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Nah, nama Mesuji ini diambil dari Sungai Mesuji yang membatasi wilayah Lampung dengan Sumatera Selatan. Kabupaten Mesuji berbatasan dengan Kecamatan Mesuji di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang juga memakai nama sungai ini. Nah, sejarah Mesuji di zaman modern ini banyak diwarnai dengan konflik pertanahan skala besar, dan hal ini menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satunya pernah terjadi tahun 2009 sampai 2011 ya. Konflik ini terjadi antara masyarakat dengan kubu perusahaan sawit
yang mendapat hak pengelolaan hutan atau HPH dan hak guna usaha pada masa-masa Orde Baru. Nah, pernah terjadi bentrok tak terhindarkan antara masyarakat, aparat keamanan, dan juga pasukan PAM Swakarsa yang berperan sebagai tenaga keamanan perusahaan sawit yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga. Konflik kembali terjadi tahun 2019. Kali ini antar dua kelompok warga yang merasa berhak mengelola hutan, sehingga timbullah korban jiwa ya. Dilaporkan kalau tidak salah 5 orang yang meninggal. Ya, itulah sekilas data tentang Kabupaten Mesuji. Oh iya, penduduk di Kabupaten Mesuji ini terdiri dari 95% umat yang beragama Islam, 2,5% umat yang beragama Hindu, dan 1,7% umat yang beragama Kristen. Sedangkan agama lainnya seperti Buddha cuma 0,1%. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kiri kanan saya sudah pemandangannya ya, indah ya. Ini perkebunan apa nih? Hutan sawit atau ya sawit ya kayaknya ini. Dan jalannya pun mulus. Yuk kita tancap dulu gasnya biar tiba di kota Palembangnya nggak terlalu sore.
Ya, sekarang saya sudah ada di perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan dipisahkan oleh jembatan Pematang Panggang ini ya. Jadi, nah sekarang saya udah ada di Provinsi Sumatera Selatan nih. Seingat saya nanti di depan ini ada tugu perbatasan Lampung Sumatera Selatan. Nah ini tugunya ya, perbatasannya. Jadi sekarang saya sudah memasuki Provinsi Sumatera Selatan. Ya, dari sini menuju ke Palembang jarak tempuhnya masih 166 km. Akan diperkirakan waktunya akan mencapai 3,5 jam. Nah, di kesempatan ini, kemarin ini banyak yang bertanya kepada saya, Harry, kamu suka ngantuk nggak kalau solo riding seperti ini ya, perjalanan siang-siang panas? Ya, jawab aku ya tentu saja ya, jawab saya tuh memang ngantuk tuh pasti ya, terutama setelah makan siang, itu pasti tantangannya berat banget ya. Mata tuh kayaknya udah pengen nempel aja ya. Nah, cara mengatasinya yang paling betul adalah yang satu ya, tidur. Jelas ya, kita cari tempat, bisa di masjid, mushola, ataupun kalau saya sih biasanya kebanyakan di Indomaret atau Alfamart ya. Jadi beli kopi, kalau mata udah bener-bener udah ngantuk banget, saya suka di depan pelataran Indomaretnya, suka duduk di bawah, suka rebahan ya, kalau enggak sambil bersandar ya tidur-tidur ayam lah sebentar. Dan dijamin 5-10 menit biasanya segar lagi. Tapi kalau Anda butuh waktu yang lebih lama, ya saya anjurkan sih kayaknya cari masjid atau gereja mungkin ya, kalau di Sumatera banyak. Nah itu bisa numpang tidur ya di pelatarannya seperti itu. Dan biasanya boleh-boleh saja sih, welcome, gak pernah ada masalah ya. Tapi kebiasaan saya biasanya kalau udah ngantuk, saya berhenti dulu di Indomaret atau Alfamart ya. Itu bagaikan oase di padang pasir bagi saya. Dan saya beli kopi ya, biasanya kopi dingin. Saya gak ini ya, bisa Nescafe ya atau apapun itu, gimana selera. Dan saya nggak pernah minum minuman berenergi ya, seperti seperti ya kerating deng yang seperti itu. Karena bagi saya kurang cocok, bukannya jelek tapi bahwa saya tuh nggak cocok. Jadi saya lebih cocok minumnya kopi ya, itu yang paling benar. Nah, kalau minum satu kaleng saja itu bisa bikin segar lagi lumayan sekitar 2 atau 3 jam. Jadi itu yang saya lakukan, sehingga setiap hari kalau riding yang cukup jauh seperti ini, fisik terjaga dan semangat pun terjaga. Dan yang terpenting nggak ngantuk ya. Dan jangan lupa kalau siang makan tuh jangan terlalu kenyang, karena itu mungkin gulanya ya, itu bikin ngantuk betul-betul tuh. Itu yang bikin kita selalu jadi pengen tidur. Ya itu mungkin sedikit tips dari saya bagi Anda yang seneng riding sendiri ya, terutama seperti ini, cara mengatasi rasa ngantuk. Ya semoga bermanfaat ya.
Ya, saat ini saya sudah ada di kota Kayu Agung. Nah, jarak tempuh dari Kayu Agung menuju ke kota Palembang masih sekitar 65 km lagi ya dari sini ya. Nah, saat ini juga waktu menunjukkan pukul 1 lebih 14 menit ya di jam tangan saya. Nah, waktu tempuh dari sini menuju ke Palembang masih sekitar 1,5 jam lagi ya. Sementara saat ini saya juga belum makan nih ya, kita sambil lihat-lihat nih, cari makan siang ya. Moga-moga di sini ada yang sesuatu yang saya bisa makan ya. Dan bagi Anda juga warga Kayu Agung yang mungkin ada di luar kota ya, atau sedang udah lama nggak pulang, nah mungkin ini juga sebagai touring virtual ya, saya melewati nih daerah Anda. Semoga Anda pun bisa enjoy dan menikmatinya. Kalau saya nilai dari tadi ya, saat saya melintasi kota-kota dan juga desa-desa di jalan lintas timur Sumatera ini, saya lihat begitu bersih dan resik ya masing-masing. Kayaknya terpelihara rapi. Saya kadang-kadang suka berpikir nih, kalau di Pulau Jawa bisa serapih ini, wah kayaknya asik juga ya. Dan di sepanjang jalan di Kayu Agung ini, saya dari tadi melihat banyak sekali orang berjualan durian ya. Ya nanti coba mungkin di Bangka lah, nanti saya akan coba duriannya yang terkenal manis nih. Karena saat ini sebelum makan siang, waduh, makan durian bisa-bisa oleng, nanti puyeng kepalanya, bahaya ya. Sedangkan saya masih mengemudikan sepeda motor. Ya kayaknya di daerah sini saya mau cari nasi atau makanan apapun ya, karena perut saya udah lumayan kelaparan nih. Ya saat ini saya ada di Oki ya, Ogan Komering Ilir. Mau makan dulu nih. Ini udah jam 1 lebih. Ya ini mau makan ini nih. Nah, ini aja nasi goreng. Yuk kita makan dulu. Ya, makan sederhana aja. Nasi goreng ya. Nah, yang penting kenyang. Oke. Setelah makan siang yang begitu nikmat, saya pun melanjutkan perjalanan. Ya, tadi saya makan nasi goreng spesial pakai telur. Harganya cukup murah, Rp18.000 satu piring ya. Satu piring penuh. Dan lumayan nih, perut saya pun kenyang. Ya, tapi ini nih efek sampingnya nih, mata jadi ngantuk. Dan juga tadi ya, saya melihat durian yang begitu menggiurkan, malah sekarang jadi enggak ya. Kenapa? Karena perut saya sekarang sudah penuh dan kenyang. Jadi nanti aja deh saya cobain duriannya, mungkin entah di Palembang atau nanti mungkin setelah di Pulau Bangka aja saya akan coba ya. Nah sekarang kita lanjut lagi perjalanannya menuju Palembang. Kita gaskeun karena jarak dari sini menuju kota Palembang sudah tidak jauh lagi. Ya, sekarang saya memasuki daerah Indralaya ya. Nah, Indralaya ini adalah ibu kota Kabupaten Ogan Ilir yang sekaligus juga menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Ogan Ilir. Nah, Indralaya ini juga merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota satelit dari Palembang dengan jarak hanya sekitar 31 km dari kota Palembang. Jadi kalau diibaratkan ya, Indralaya ini seperti Depok ya yang dekat Jakarta, atau kota Cimahi yang dekat dengan kota Bandung. Itu kota satelitnya yang menopang pemerintahan di
kota yang besarnya. Kalau dalam hal ini Indralaya adalah kota satelitnya dari kota Palembang. Ya, jarak dari Indralaya menuju ke kota Palembang masih sekitar 40 km lagi, dan akan menempuh waktu sekitar ya 1 jam lah kita akan tiba di kota Palembang. Sementara saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 18 menit ya. Berarti kita sekitar pukul ya jam setengah 4 lah kita akan masuk ke kota Palembang. Sekitar pukul 15.30 saya pun memasuki kota Palembang ya. Nah, saat ini saya ada di jalur yang menuju ke Jembatan Ampera kota Palembang. Jembatan yang sangat ikonik dan bersejarah dan menjadi ciri khas dari kota Palembang. Nah, karena waktu masih cukup sore ya, saya tadinya planning awal saya akan bermalam di sini di kota Palembang. Cuma saya lihat di sini kayaknya macet banget ya. Juga mungkin menjelang tahun baru, malam tahun baru ya. Di sini lalu lintasnya padat sekali dan juga banyak kendaraan-kendaraan dari luar kota. Ya, akhirnya saya berpikir mumpung waktunya masih siang, saya akan lanjut aja ke Bangka ya. Dari sini ke pelabuhan Tanjung Api-Api, yaitu pelabuhan penyeberangan dari kota Palembang. Jaraknya masih sekitar 60 kilo sampai 70 kilo ya kalau dari Jembatan Ampera ini, dan akan menempuh waktu sekitar 2 jam. Jadi saya pikir karena Palembang memang bukan tujuan utama saya kemari, jadi saya akan lanjut menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang berjarak kurang lebih 70 km dari Palembang menuju ke Pulau Bangka ya, ke pelabuhan Tanjung Kelian. Itu akan menempuh waktu sekitar 4 jam. Diperkirakan jam 10 saya akan tiba di Pulau Bangka. Nah, saat ini saya sudah berada di Jembatan Ampera ya, tepatnya berada di atas Sungai Musi yang terkenal. Ini jembatan yang begitu ikonik, yang begitu luar biasa dan menjadi ciri khas kota Palembang. Setiap kali saya melalui jembatan ini tetap ada rasa yang begitu luar biasa ya. Begitu indah jembatannya dan begitu mengagumkan bagi saya. Karena ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Palembang. Ya, hari ini fix 1 hari penuh ya. Tidak ada matahari. Dan cuacanya gini aja nih, berawan, mendung ya. Tapi yang saya suka tidak hujan ya. Jadi ke badan pun jauh lebih enak ya, dan tidak mudah lelah ya. Nah, sekarang kita persis di pusat kota Palembang ya di sini. Nah, Anda bisa lihat ya, lalu lintasnya padat. Ya, banyak orang yang berlibur di kota Palembang untuk merayakan tahun baru. Makanya tadinya saya berpikir mau nginep, ya udahlah mending langsung aja ke Bangka. Ngirit-ngirit waktu nih supaya besok kita bisa langsung explore Pulau Bangkanya ya. Waktunya bisa jauh lebih banyak. Ya, dari sini masih lumayan jauh nih, sekitar ya tadi yang seperti saya bilang tadi antara 70 km lah sampai ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Yuk kita gaskeun aja sekarang biar kita cepat nyampe di pelabuhannya.
Jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-Api ini jalannya betul-betul lurus ya. Itu kayaknya ada kali 30 km jalannya. Kalau melihat jalan seperti ini saya jadi ingat jalan ini ya, pertanahan ya. Jalan apa? Jalan Pantai Lintas Selatan Jawa Barat nih. Ini mirip. Tapi di sini saya jujur tidak berani terlalu cepat ya, karena seperti saya katakan tadi, di sini banyak jebakan Batman-nya. Yang dimaksud jebakan Batman itu jalan mulus, tiba-tiba jalannya rusak atau banyak lubang dan lain sebagainya. Nah, itu sangat membahayakan sekali ya, terutama dengan menggunakan sepeda motor. Itu resikonya cukup besar, bisa bikin motor rusak dan juga peleknya bisa penyok ya. Banyak kejadian seperti itu. Jadi di sini saya mengembangkan kecepatannya ya santai-santai aja lah, sekitar 80, 90, kadang-kadang 100. Kalau siang hari gini atau sore hari gini masih oke lah ya, jalannya masih terlihat. Jadi kalau ada lubang atau ada jalan rusak dari jauh sudah terlihat. Yang bahaya kalau malam hari ini, keasikan ngegas, tahu-tahu jalannya tidak bagus. Ya, saat ini pukul 4 lebih 52 menit ya. Saya tiba di ujung jalan Tanjung Api-Api. Nah, di sini kita ambil jalan ke kiri ya, menuju ke pelabuhannya, yaitu pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah, dulu waktu awal pertama saya kesini ya, saya sempat bingung ya, dan tidak yakin. Saya pikir ini nggak salah nih, pelabuhan kok kayaknya di tengah hutan ya, atau jauh dari mana-mana gitu, seperti itu ya. Tapi ternyata memang disinilah akses penyeberangan feri dari Palembang ya, atau Tanjung Api-Api menuju ke Pulau Bangka, pelabuhan Tanjung Kelian. Ya, di sini kita menyusuri Sungai Musi dulu, langsung menyeberang laut dan nanti akan tiba di Pulau Bangka. Ya, saat ini sudah dekat sekali ya ke pelabuhannya. Kita sudah hampir tiba. Ya, akhirnya saya tiba di pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini saya beruntung ya, tepat ada kapal feri yang akan berangkat ya. Jadi berangkatnya tuh sekitar pukul 5. Jadi di sini kalau Anda akan naik kapal feri ya menuju ke Bangka, demikian juga sebaliknya. Anda di sini pemberangkatan setiap 2 jam sekali. Dan biasanya berangkatnya jamnya jam-jam ganjil ya, seperti itu. Misalnya jam 9, jam 11, jam 1 siang, jam 3, dan yang akan saya naik ini jam 5 sore ya, dan ada lagi jam 7 dan jam 9 ya. Jadi untuk ke Bangka Anda tidak perlu khawatir, dipastikan ferry itu banyak di sini ya. Kecuali seperti tempo hari waktu ini ada masalah di hidrolik yang pelabuhan Tanjung Api-Api, saya kejebak 1 hari penuh di Bangka. Dulu ada itu tahun berapa ya, berapa tahun yang lalu lah, waktu zaman-zamannya COVID gitu. Ya, sekarang kita prepare nih mau masuk ke ferinya. Kita foto-foto aja dulu di sini karena di sini oke banget nih, pemandangannya keren ya. Ya, sekarang saya ada di Tanjung Api-Api, mau nyebrang ke Bangka nih ya, sama si bocah. Dan nyampe juga sini. Kita masih nunggu dulu mobil yang keluar nih, nanti baru kita loading masuk ke dalam. Ya, akhirnya setelah menunggu cukup lama, sekarang saya dan si bocah bisa masuk ke kapal ferinya ya. Kali ini motor tuh didahulukan untuk masuk ke dalam feri.
Ya tempo hari sih saya terlambat, jadi masuknya motornya di belakang nih. Nah kali ini saya masuknya bersama motor-motor lain di depan. Ya ferry untuk penyeberangan ke Bangka ini termasuk ferry tipe kecil ya. Beda dengan waktu saya nyebrang dari Merak ke Bakauheni, itu ferry-nya cukup tinggi. Oh ternyata ini kali ini pun saya kebagiannya di belakang nih, motor-motor paling belakang ya. Ternyata yang masuk truk-truk semua ya, ya mau kendaraan roda 4 dulu. Dan kita sekarang motor-motor diparkir di belakang. Dan biasanya parkir pun aman di sini. Ya sudah ditutup. Masuk. Masuk. Ya akhirnya setelah terlambat sekitar 3/4 jam, kapal feri ini akhirnya berangkat. Ya nama kapal feri yang saya tumpangi ini adalah KMP Musi 1 ya kalau nggak salah. Dan dia melayani penyeberangan dari Tanjung Api-Api menuju Tanjung Kelian, pulang pergi ya. Nggak tahu nih sehari bisa berapa balikan ya feri ini. Tapi kalau saya lihat kondisi kapalnya masih oke, masih cukup baik di sini. Dan di dalam juga ada tempat untuk beristirahat ya. Kita bisa rebahan, bisa tiduran. Kalau kursinya di feri ini tidak terlalu banyak, cuma sedikit. Jadi kebanyakan lesehan. Nah, seperti Anda lihat saat ini semua pada buka bungkus makanan ya. Kalau saya tadi terlambat sih, jadi saya tidak sempat untuk membeli nasi untuk makan di sini. Ya udah deh, terpaksa nanti saya beli pop mie saja, makanan andalan yang selalu dijual di atas kapal feri. Ya, akhirnya sekitar pukul 10 malam saya pun mendarat atau berlabuh di pelabuhan Bangka. Tepatnya di pelabuhan Tanjung Kelian. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan ya dari pagi. Dari kota Bandar Lampung kita turun di Palembang ya. Lanjut ke Pulau Bangka dan sekarang pukul 9 saya sudah mendarat di Pelabuhan Tanjung Kelian. Ini pelabuhan yang penuh kenangan ya. Saya pernah di sini 1 hari penuh ya nungguin kapal. Nggak bisa pulang nih karena ada kerusakan ya di Tanjung Api-Apinya, hidroliknya. Ya inilah luar biasa ya. Akhirnya saya menjejakkan kembali di Pulau Bangka. Nah sekarang saya akan ke penginapan yang sudah saya booking tadi ya. Saya booking via Traveloka, yaitu penginapan Urban View Hotel Yasmin Star Muntok ya, di kota Muntok. Ya dari pelabuhan menuju ke hotel yang saya sewa ini sekitar 13 km. Ya cukup lumayan lah, kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai 30 menit ya. Tapi sambil jalan pun saya akan sambil cari makan dulu nih, karena lumayan lapar juga ya. Di kapal cuma makan pop mie doang. Yuk sekarang kita lanjut nih perjalanannya, nanggung sedikit lagi.
Memasuki daerah Tanjung, Kecamatan Muntok, wah saya dikejutkan dengan pasar durian ya di sini. Di sebelah kiri saya itu durian begitu melimpah, seperti ada basar aja ya. Ya, saya jadi akhirnya tergoda ya, ingin mencicipi buah durian di Pulau Bangka. Mantap. Ya, ini saya ada di daerah Muntok nih, di Bangka nih, lagi durian banyak banget. Nah ya, bisa lihat ya. Mantep banget nih. Nah ini 25.000 ya, mantap, manis nih Pak, cobain deh. Ini durian sebesar gini 25.000. Enak banget nih manisnya, mantap. Wih, mantep. Ini harganya bervariasi, ada yang 104, ada yang 103. Tapi sini duriannya besar-besar banget. Setelah puas menyantap durian ya, saya dapat dengan harga sekitar 25.000 ya. Saya habis 2 kepala nih. Waduh, lumayan agak-agak oleng. Ya, akhirnya makan malam saya malam ini makannya durian saja. Kenyang loh, asli, bener. Ya, ini hal yang baru ya, makan malamnya durian. Ya, akhirnya oke lah, mungkin begitu dulu ya video saya kali ini. Petualangan saya sampai kota Muntok, Pulau Bangka. Dan hari ini saya tidak ada apa-apa lagi, akan langsung masuk ke penginapan. Dan kita akan lanjut lagi esok hari untuk jelajah Pulau Bangka. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan ya. Oke, terima kasih. Salam beautiful Indonesia. Di mana, Pak?